Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan masyukuranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah di kelas 12 untuk semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah beres ya untuk membahas sumber-sumber hukum yang disepakati. Harus diingat ya, ada 4, ada Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis, kemudian juga ada ijma dan ada qiyas. Oleh karena itu Bapak harap materi-materi tersebut untuk terus diingat. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita mulai melanjutkan ke sumber hukum yang tidak disepakati atau sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Kenapa disebut tidak disepakati? Karena tidak semua madhab bersepakat metode tersebut menjadi sumber hukum. Maka pada setiap penjelasan dari metode hukum nanti akan dijelaskan siapa yang sepakat dan siapa yang tidak sepakat. Pada pertemuan ini kita akan belajar 3 metode atau 3 sumber perumusan hukum Islam. Ada namanya istihsan, kemudian ada namanya maslahah mursalah, kemudian yang ketiga ada namanya istishab. Penasaran apa yang disebut dengan ketiganya? Silahkan simak pada video pembelajaran kita kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Ada 3 hal atau 3 metode yang ingin kita bahas, yaitu ada istihsan, ada maslahah mursalah, dan ada istishab. Apa ketiganya atau bagaimana konsep ketiganya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama kita akan membahas tentang istihsan. Secara bahasa, istihsan itu adalah adus syai'i wa i'tiqadihi hasanan, yang artinya adalah menganggap sesuatu dan meyakininya baik. Jadi kita menganggap sesuatu baik dan meyakininya baik, pengertiannya seperti itu. Atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Itu adalah pengertian bahasa istihsan. Artinya secara garis besarnya memiliki makna bahwa kita mengikuti sesuatu yang lebih baik. Adapun secara istilah, pengertian istihsan adalah uqudul mujtahidu ala muqtada qiyasin jali ila muqtada qiyasil khafi aw an hukmin kulliyin ila hukmin istisna'i lidalilin in qadaha fi aqlihi rajjaha ladaihi hadal udul. Yang artinya adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, atau dari hukum umum kepada pengecualian, karena adanya kesalahan pemikiran yang kemudian merojihkan peralihan tersebut. Itu adalah secara istilah. Bapak akan terangkan dikit demi sedikit ya, supaya kalian mengetahui konsep istihsan ini. Mungkin kalau baca sekilas dari pengertian tersebut pasti cukup bingung ya. Jadi begini, pada dasarnya sebuah peristiwa hukum atau keadaan yang tidak memiliki nas hukum itu ada 2 cara pembahasannya, yaitu dibahas secara dohiriyah atau mengambil nas dohiriyahnya, atau yang kedua adalah mengambil secara khofi yang tersembunyi. Nah, pembahasan yang mendahulukan aspek dohir sesuatu itu dinamakan qiyas. Sedangkan pembahasan dengan mendahulukan aspek tersembunyi atau khofi itu dinamakan istihsan.
Kemudian berpalingnya dari hukum jelas kepada hukum yang tersembunyi disebabkan pengecualian atau dalil khusus dan juga kemaslahatan. Artinya seperti ini. Jadi istihsan ini hampir sama dengan kias. Jadi sesuatu yang belum ada hukumnya, kita review dulu kias ya. Sesuatu yang belum ada hukumnya itu dicari ilatnya apa. Nah, kemudian disamakan ilatnya dengan yang sudah ada. Kita kemarin sudah mencontohkan di dalam kias itu ada narkoba misalnya. Narkoba tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, tapi ilatnya sama-sama menghilangkan akal atau memabukkan. Nah, maka dicari hukum yang ilatnya memabukkan, ada khamar. Nah, khamar itu hukumnya haram, maka otomatis narkoba juga karena ilatnya sama hukumnya haram. Nah, istihsan ini berbeda dengan kias. Nah, jadi istihsan ini jadi mengambil hukum yang lebih tersembunyi. Ya, maksudnya bagaimana pas tersembunyi? Ya, lebih jelas kita dalam contoh. Sebagai contoh seperti ini. Dalam kaidah fikih itu ada namanya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Artinya adalah pembuktian itu dari pihak penuduh dan sumpah itu dari pihak yang mengingkari. Artinya kalau ada dua orang yang bersengketa, yang satu nuduh nih, kamu mencuri. Misalnya ya, kamu mencuri. Nah, yang wajib membuktikan itu yang menuduh. Mana barang buktinya? Nah, maka yang nyari barang bukti itu yang nuduh, bukan yang dituduh. Kalau yang dituduh itu dia kewajibannya untuk bersumpah ya. Wal yamin ya, dia bahwa yang wajibnya itu adalah bersumpah bahwa dia tidak mencuri. Nah, jadi ketika ada kasus seperti itu, maka samakan saja dengan kasus seperti tadi. Tapi beda, misalnya menurut istihsan. Menurut istihsan, misalnya ada dua orang yang bersengketa dalam hal jual beli. Nah, dalam hal jual beli dicontohkan ya di dalam kasus oleh Imam Abu Hanifah. Ketika orang bersengketa jual beli, maka salah satunya harus bersumpah ya. Yang bersumpah itu yaitu adalah orang yang membeli ya. Harusnya ya. Tapi menurut Abu Hanifah dua-duanya harus bersumpah. Ya, bersumpah demi Allah bahwa misalnya harganya segini dulu itu, karena mungkin tidak dituliskan, yang satu nyebutnya 100, yang satu nyebutnya 95, padahal kesepakatannya dulu misalnya berapa. Nah, kalau misalnya menurut al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, atau kias jalinya atau secara kiasnya, itu berarti yang harus bersumpah itu adalah yang mengingkari. Yang mengingkari itu tentu adalah penjual. Nah, maka yang harus bersumpah itu penjual saja ya, nggak usah ikut-ikutan pembeli ya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dua-duanya harus bersumpah karena itu adalah lebih baik. Nah, itu kias khofinya, yang tersembunyinya. Intinya adalah keduanya sama-sama berikrar tidak membohong, tidak membuat kesaksian palsu. Nah, sampai sini mungkin lumayan kebayang ya. Jadi intinya secara garis besarnya kias ya cuma karena melihat kemaslahatan yang lebih besar ya, makanya di kita itu kan tanda tangan itu adalah pihak ke-1 dan pihak kedua ya. Itu karena apa ya, dua-duanya bersumpah. Itu lebih baik daripada satu saja yang bersumpah. Nah, jadi berpaling dari satu kias yang jelas ya, dengan kias yang lebih besar maslahatnya. Itu diantara salah satu contoh istihsan. Baik, kita jelaskan lagi di kasus yang kedua. Wakaf tanah yang ada sumber airnya. Jadi ketika seseorang misalnya mewakafkan tanah nih, ternyata di sana itu ada sumber airnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika mewakafkan tanah tersebut sekaligus mewakafkan juga sumber airnya, misalnya karena sumber air ternyata bersih dan bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat,
Nah, kalau kita kiaskan wakaf ini dengan jual beli, maka tanahnya saja yang diwakafkan, sumber airnya tidak. Karena apa? Karena memang tanda tangan wakafnya itu adalah tanah. Tapi kalau misalnya seperti itu akan repot. Artinya bagaimana cara memisahkan sumber air dengan tanahnya? Maka dalam hal ini mengambillah istihsan, yaitu jangan dikiaskannya dengan atau dianalogikannya jangan dengan jual beli, tapi dengan sewa menyewa. Ya, maka dalam hal ini bidang tanah tersebut otomatis diwakafkan. Ya, jadi segala hal yang berada di tempat tersebut otomatis diwakafkan. Ya. Jadi tanahnya, airnya dan lain sebagainya. Itu ya. Itu salah satu contoh dari istihsan. Jadi intinya berpaling dari kias yang nyata kepada kias yang diantaranya itu adalah kemaslahatannya lebih besar. Bapak harap sampai sini sudah menjelaskan. Lalu apakah boleh istihsan sebagai dalil hukum? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama adalah sepakat bahwa istihsan sebagai dalil hukum. Pihak yang sepakat dalam istihsan sebagai sumber hukum diwakili oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Bahkan bagi mazhab Hanafi istihsan didahulukan daripada qiyas. Ya, dalilnya diantaranya Quran surat Az-Zumar, ya, surat ke berapa Bapak lupa lagi ya, mohon dikoreksi nanti, ayat ke-18. Itu adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Jadi yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Atau dalam hadis mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dalam pandangan muslim baik, maka baik pula dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istihsan ini tidak semata-mata tidak ada dalilnya, ada juga dalil yang memerintahkan untuk beristihsan, artinya mengambil hal yang lebih baik. Kalau ada sesuatu yang lebih baik maka diambil. Ya. Atau jika seorang muslim menganggap sesuatu itu baik, maka Allah juga menganggap sesuatu tersebut sebagai sebuah kebaikan. Tapi juga ada yang menolak sebagai dalil hukum. Ya. Pihak yang menolak istihsan sebagai sumber dalil hukum itu diwakili oleh madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Alasannya adalah karena istihsan itu berpotensi untuk membentuk hukum berdasarkan nafsu dan seenaknya sendiri atau taladzud. Ya. Imam Syafi'i berujar manistahsana faqad syara'a, atau barang siapa yang beristihsan maka dia telah membuat syariat. Intinya gini, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kita selalu mengambil yang lebih baik, belum tentu yang lebih baik tersebut baik pula hukumnya secara syariat. Ya. Jadi baik pula hukumnya secara syariat. Maka Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai dalil hukum. Nah, kembali lanjut ke yang kedua ya, adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah secara bahasa itu adalah maslahah artinya manfaat, mursalah artinya al-mutlaqah, yang artinya mutlak. Secara istilah, masalah mursalah adalah al-muslahatul lati lam yushra'u syari'u hukman litahqiqiha wa lam yadullu dalilu syar'iyyin ala intibariha au ilghaiha wa sumiyat mutlaqatun li'annaha lam tuqayyad bidalili intibarin au dalilin ilghain. Yang artinya adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syarak yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut, ia dibuat mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti yang dianggap dan bukti yang disia-siakan. Kembali ya, kalau kita bahas, mungkin kalau kalian baca sekilas artinya pasti bingung. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit demi sedikit dan nanti menyentuh ke contoh. Jadi begini ya, konsep besarnya masalah mursalah itu
Jadi pada dasarnya semua syariat itu adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia dan membuang kemadharatan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya. Adapun maslahat tersebut tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas secara individu. Maslahat yang ditinjau secara syariat berlaku abadi ya, seperti larangan zina ya, larangan zina karena ada maslahatnya, yaitu adalah apa? Menjaga harga diri manusia, atau melarang membunuh ya, karena tentu membunuh itu bisa membahayakan diri manusia. Jadi ketika pada dasarnya Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya ya, ada kemaslahatannya. Kita diperintahkan untuk tidak mencuri ya, karena kita menghargai harta orang lain. Kita dilarang untuk mabuk ya, karena dengan mabuk tersebut bisa menghilangkan akal ya, kemudian merusak perilaku kita sebagai manusia. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi maslahat menurut agama itu pasti ada dalam ketentuan-ketentuan syariat. Namun di luar syariat, kemaslahatan sering berjalan dinamis seiring dengan kemajuan peradaban. Jadi bisa saja menjadi maslahat pada masa tertentu, namun tidak maslahat pada masa yang lain. Nah, ini adalah pengertian maslahat di luar maslahat syariat. Lalu bagaimana masalah mursalah ini terbentuk? Jadi kita harus bahas dulu macam-macam maslahah. Masalah al-mu'tabaroh yang pertama adalah al-maslahah al-mu'tabaroh. Ya, ini adalah maslahat yang dicapai dari hukum-hukum syariat, yakni untuk menjaga maqasid syariah. Ya, di antaranya menjaga maslahat dan menolak kemadharatan. Contoh tadi mungkin kita sudah bahas ya, menjaga jiwa sehingga ada larangan untuk membunuh, menjaga harta sehingga ada larangan untuk mencuri. Jadi masalah mu'tabaroh itu seperti yang kita bahas, jadi maslahat yang ada dalam hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga namanya maslahat al-mulghoh. Maslahat mulghoh ini adalah maslahat yang dalam ketentuan tersebut dibatalkan atau ditolak karena ada maslahat yang mengandung kemungkaran dan kerusakan pada agama dan sosial, seperti ya, membunuh pasien yang sakit ya agar tidak terasa lagi sakitnya. Itu dipandang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kalau kita membunuh pasien misalnya, daripada kasihan dia misalnya sakit-sakitan terus ya bertahun-tahun, ya udah bunuh aja, ya nggak boleh ya. Meskipun ya secara akal dengan kematian tersebut ya mengakhiri kesakitannya, tapi nggak boleh dengan cara dibunuh. Atau misalnya karena sekarang pergaulan bebas itu sudah tidak bisa dihindari ya, maka zina jangan dilarang aja ya, misalnya pakai kontrasepsi saja yang penting aman ya. Zina nggak apa-apa, itu nggak boleh ya, karena pemberlakuan zina itu berlaku sepanjang zaman. Itu adalah maslahah yang al-mulghoh. Jadi seolah-olah maslahat ya, seolah-olah mengandung manfaat, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan syariat. Seperti tadi ya, membunuh pasien atau berzina. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas sekarang adalah maslahah al-mursalah. Jadi masalah mursalah ini berbeda dengan kedua yang tadi. Masalah mursalah itu tidak ada yang melarang dan tidak ada yang memerintah. Jadi contoh ya, aturan lampu lalu lintas, gak ada yang melarang. Dalam agama negara mengatur lampu lalu lintas gak melarang, juga gak diperintahkan. Nah, maka ini termasuk kepada maslahah mursalah. Kita akan bahas beberapa contoh nanti setelah ini. Adapun kehujahan masalah mursalah itu ada dua hal ya, sama. Karena ini kita membahas mukhtalaf. Mukhtalaf itu adalah berbeda. Jadi pasti dalam setiap pembahasan sumber hukum yang mukhtalaf itu pasti Bapak cantumkan
siapa yang menolak dan siapa yang menerima sebagai sumber hukum. Yang pertama yang menyebutkan bahwa masalah mursalah bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Yang pandangan ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Argumentasinya apa? Adalah karena pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia sudah tercantum dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi nggak usah mencari kemaslahatan lain lagi ya, menurut kedua madhab tersebut. Adapun kemaslahatan yang tidak tercakup pada sumber-sumber tersebut pada dasarnya bukan maslahat, tapi seolah-olah maslahah. Jadi kalau dijadikan sebagai sumber hukum, maka tadi seperti Bapak bilang ya, kadang maslahatnya zaman sekarang itu beda dengan maslahatnya di yang akan datang. Itu maslahat yang di luar maslahat yang syariat ya. Tapi ada juga berpendapat bahwa masalah mursalah diterima sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Ya, pandangan ini dikemukakan oleh madhab Maliki dan madhab Hambali. Argumentasinya apa? Adalah karena kemaslahatan manusia itu sangat banyak dan diperbaharui sepanjang zaman, karena syariat pada dasarnya hadir untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka jika ada kemaslahatan baru harus disetujui dan diakomodir. Sebagai contoh ya, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ya. Jadi gak ada tuh perintah dari Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran ya, menulis ada, tapi dikumpulkan itu gak ada. Tapi kalau kita lihat manfaatnya sekarang, kalau gak dikumpulkan Al-Quran gak mungkin ada yang namanya mushaf Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang ya. Atau kepengurusan administrasi kenegaraan pada masa Umar bin Khattab ya. Atau misalnya penulisan hadis ya, zaman Nabi itu hadis itu dilarang untuk ditulis ya. Tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, hadis itu mulai ditulis. Karena apa? Karena sudah banyak nih hadis-hadis yang bohong ya, hadis-hadis yang kebohongan, mengandung kebohongan. Apakah ini benar dari Nabi atau tidak? Nah, ini menjadi dasar bahwa masalah mursalah diterima sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Nah, jadi itu ya. Jadi pada dasarnya masalah itu selalu berkembang dan agama seharusnya mengakomodir kemaslahatan tersebut. Nah, itu adalah konsep dari yang menerima masalah mursalah sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Tapi nggak semua masalah mursalah itu bisa diterima ya. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah masalah secara hakiki, artinya penetapan hukum syara dalam masalah mursalah benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. Maka tidak boleh menentukan kemaslahatan dengan hal-hal yang masih sebatas dugaan atau keraguan-raguan. Jadi kalau sudah keyakinannya ya benar-benar yakin bahwa ini adalah kemaslahatan ya, itu bisa menjadi persyaratan masalah mursalah, bukan dari yang masih dugaan saja. Kayaknya ini baik deh ya, kayaknya ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum lain deh. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Yang kedua adalah kemaslahatan umum. Yang dimaksud kemaslahatan umum adalah maslahat yang dicapai pada masalah mursalah adalah kemaslahatan secara umum ya, bukan secara pribadi ya, yang dicapai, sehingga penetapan hukum berdasarkan manfaat mayoritas ya, bukan kepada minoritas semata, atau berdasarkan kemaslahatan para pemimpin atau penguasa semata. Jadi kadang masalah mursalah itu adalah ketentuannya adalah berlakunya maslahatnya secara umum. Jadi enggak buat individu saja. Ya, karena ini maslahat buat saya ya, maka berlaku masalah itu tidak seperti itu. Jadi maslahatnya harus berlaku secara umum. Seperti tadi ya, pengumpulan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian nanti dikodifikasikan oleh Utsman bin Affan. Nah, itu adalah kemaslahatan secara umum, yang bukan maslahat pribadi. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan nas syar'i. Jadi masalah mursalah tidak boleh bertentangan dengan nas dan ijma.
Jika bertentangan, maka hal tersebut tidak sah atau batal. Sebagai contoh, menyamakan waris antara laki-laki dan perempuan karena dianggap adil dan maslahat. Yang maslahat ini seperti tidak sah karena bertentangan dengan hukum syara. Dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi dua laki-laki itu mendapatkan dua bagian daripada perempuan. Jadi kalau ada asobah ma'agoir ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan sebagai ahli waris, maka yang anak laki-laki mendapatkan dua bagian, anak perempuan mendapatkan satu bagian. Pak, anak laki-laki ini dia kerjanya main terus, padahal anak perempuan ini yang paling berbakti kepada orang tua. Nah, maka itu tidak bisa menjadi alasan berlakunya masalah mursalah. Tetap yang berlaku adalah ketentuan 2:1. Mungkin ya sekarang sepertinya tidak adil seperti itu, tapi nanti ketika si anak laki-laki ini punya tanggungan istri, anak, maka dia punya kewajiban yang lebih besar. Sedangkan misalnya anak perempuan ini dia menikah dengan yang lebih kaya, ya dia tidak terlalu banyak tanggungan. Itu adalah salah satu hikmah mungkinnya dari lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya istishab. Ya, istishab itu adalah secara bahasa adalah i'tibarul musabahabah, yang artinya adalah pengakuan kebersamaan. Secara istilah, istishab itu adalah al-hukmu ala syai'i bil hali allati kana 'alaiha min qabli hatta yaquma dalilu ala taghayyara tilkal hal. Au huwa ja'alal hukma alladhi kana thabitan fil madi baqiyan fil hali hatta yaquma dalilu ala taghayyurih. Yang artinya adalah menghukumi sesuatu dalam keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu, atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau pengertian saklek gini ya memang agak rumit ya. Tapi coba kita elaborasi agar lebih mudah dipahami oleh kalian. Jadi pada dasarnya Islam itu terdapat kaidah-kaidah yang mencakup dasar sesuatu ya, seperti ya, pada dasarnya segala muamalah itu boleh, asal dari segala ibadah itu haram. Itu salah satu contoh kaidahnya, kita akan nanti bahas juga ya. Jadi oleh karena itu, jika seorang mujtahid mendapati sesuatu yang baru dan tidak terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan tidak ada dalil syarak lain, maka yang dipakai adalah hukum asal. Yakni jika dalam hal muamalah, maka boleh. Contoh jual beli online. Jual beli online gak ada hukumnya ya. Tapi ada hukum dasarnya, yaitu adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dari segala transaksi muamalah itu boleh. Ya, selama dia tidak merugikan, ya, tidak mendolimi, tidak ada goror, itu boleh-boleh saja. Contoh jual beli online sekarang ya, lewat Shopee ya, kita gak perlu ketemu orangnya, kita tinggal klik saja. Kapan kita akadnya ya? Kapan kita ketemu orangnya? Kita beli aja, yang kita lihat itu cuma gambar ya, bukan aslinya. Tapi itu boleh-boleh saja ya, karena hukum dasar muamalah itu adalah boleh. Atau ya seorang meyakini bahwa dia telah berwudu, kemudian ragu ini. Kalian misalnya udah wudu pas maghrib, nunggu isya, pas mau isya nih, nggak bingung nih apakah tadi udah kentut atau belum. Ya maka yang diambil itu adalah dalam keadaan suci, karena sebelumnya kalian dalam keadaan suci setelah sholat, setelah wudu untuk menunaikan sholat maghrib. Beda kalau misalnya kalian meyakini sebelumnya sudah hadas ya. Apakah sudah wudu atau belum, maka yang diyakini adalah masih belum bersuci. Nah, jadi tergantung sebelumnya apa gitu sebelumnya. Nah, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan istishab. Yang pertama ada al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Contoh tadi, seorang ragu-ragu apakah dia sudah batal atau belum, maka yakini saja yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya dia dalam keadaan bersuci, maka posisinya adalah keadaan bersuci.
atau al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi keadaan itu adalah tetap dalam keadaan semula. Contoh, seseorang punya hutang yang yang berhutang ya merasa dia sudah membayar, yang dihutangi dia nggak merasa menerima bayarannya, maka posisinya sebelum ada bukti tertulis bahwa dia sudah membayar hutang, nah, maka keadaannya dia tetap mempunyai hutang. Ya, bagaimana dong Pak kalau kayak gitu ya? Maka dalam Islam itu mengajarkan bahwa kalau ada transaksi itu ditulis ya, supaya itu nanti menjadi bukti bahwa dia sudah membayar atau belum. Karena kalau gak ada bukti seperti itu, maka kalau kita membayar dia lupa, kita al aslu baqa'u makana ala makana, kita dianggap tetap mempunyai hutang kecuali ada saksi atau tadi transaksi tertulis ya. Kemudian ada al aslu bara'atu dhimmah, yang hukum asalnya seorang bebas dari tanggung jawab, atau al aslu fil asya'i al ibahah. Ini kita akan bahas nanti di kaidah fikih ya. Kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Nanti kita akan mention beberapa ya. Kita coba bahas secara umum saja. Al aslu fil asya'i al ibahah, yaitu adalah asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh. Jadi selama belum ada yang mengharamkannya itu boleh-boleh saja, silahkan. Al aslu fil ibadah at-tahrim, ya, asal dari segala ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Oke, itu adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan istishab. Intinya istishab itu adalah kembali kepada hukum asalnya atau kembali kepada keadaan sebelumnya. Seperti tadi keadaan dia sedang bersuci, maka kalau ragu-ragu dia posisinya tetap keadaan bersuci. Atau transaksi yang baru seperti sekarang ya, maka diambil kaidah dasarnya ya. Kehujahan istishab ada dua ya, seperti yang sebelumnya. Karena kita membahas sumber hukum yang mukhtalaf, maka pasti ada terjadi perbedaan. Istishab diterima sebagai dalil atau sumber hukum Islam ya, pandangan ini dikemukakan oleh madhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Argumentasinya adalah karena semua hukum dalam syariat dapat dijadikan atau digantikan hukum wajib, boleh, haram sampai ada dalil yang merubahnya. Dalil tersebut bukan dhon. Secara logika orang bisa menilai sesuatu yang terjadi sekarang karena pengetahuan yang terjadi pada masa lalu. Nah, jadi ada dua hal ya yang menjadi argumentasi penerima istishab, yaitu bahwa sesuatu itu pasti punya impact ya, punya impact secara hukum itu pasti wajib, boleh, dan haram. Nah, maka dikembalikanlah pada hukum asalnya. Nah, jadi kalau sesuatu yang baru ini nanti pasti ada hukumnya. Hukumnya itu ada pilihannya, ada boleh atau mubah, ya ada wajib dan ada haram. Selama belum ada dalil yang benar-benar qat'i ya menunjukkan bahwa hal tersebut sesuatu yang haram atau wajib, maka dihukumi boleh. Tadi jual beli ya, seperti tadi Bapak bilang jual beli, pre-order ya, COD itu boleh-boleh saja ya, variasinya seperti apa. Karena orang menilai hal-hal yang terjadi sekarang itu pada hal-hal yang terjadi di sebelumnya. Adapun yang kedua adalah istishab ditolak sebagai sumber dalil hukum Islam. Argumentasi ini dikemukakan oleh madhab Hanafi. Argumentasinya adalah bahwa istishab hanya digunakan untuk melestarikan hukum yang ada, bukan sebagai hujah perkara yang belum ada hukumnya. Artinya seperti seorang yang hilang atau keluarganya hendak dibagi warisan. Dia dihukumi masih hidup tapi tidak berhak untuk mendapatkan waris. Karena posisi hidup tersebut masih anggapan, bukan hakiki. Jadi pada dasarnya madhab Hanafi itu mengakui istishab, tapi dia tidak menjadikan sebagai sumber hukum. Kasus contohnya, kalau kalian belajar di kelas 11 ya, bab akhir itu di semester ganjil, bab tentang waris, di antaranya adalah ketika seseorang itu hilang ya, atau tidak ada kabar, maka dianggapnya masih hidup, maka tetap dibagi ya,
warisannya sampai nanti ada misalnya berita tentang dia meninggal, maka dibagi lagi warisnya. Tapi diambil hukumnya itu adalah tetap hidup. Tapi kalau madzhab Hanafi ya meskipun dia mengakui bahwa orang yang hilang itu tetap statusnya hidup, tapi dia tidak bisa menjadi dasar dibagikannya harta waris. Nah, istishab ada 3. Ada istishab untuk menetapkan hukum asal atau dasar sesuatu seperti tadi saya bilang ya. Jadi hukum dasar transaksi itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi jual beli online sekarang ya lewat Shopee, COD, pre-order, apalagi masih banyak lah. Itu pada dasarnya boleh. Karena hukum dasar muamalah atau transaksi itu adalah boleh. Kecuali misalnya ketika kita transaksi jual beli online itu ternyata ada gorornya. Goror itu ketidakjelasan dalam harga atau barang, atau kita mendolimi yang lain, atau kita menipu. Nah, maka itu yang asalnya boleh berubah menjadi haram. Tapi selama itu tidak terpenuhi, maka pada dasarnya istishab ini bisa menjadi dalil bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh. Istishab untuk menghilangkan tanggung jawab. Jadi pada dasarnya seorang itu tidak bertanggung jawab sampai ada misalnya surat SK-nya ya, atau ada bukti transaksinya, maka dia secara resmi menjadi tanggungan tersebut. Contoh ya, orang punya hutang sama kita ya. Pada dasarnya orang tersebut dihukumi tidak berhutang ya, sampai nanti ada bukti bahwa dia berhutang kepada kita. Istishab sebagai penetap keadaan seorang seperti tadi ya. Contohnya seorang yang bingung apakah dia kentut atau enggak ya, batal atau tidak wudunya, maka dihukumi ditetapkan bahwa dia keadaannya suci, maka dia keadaannya suci. Keadaan sebelumnya dia berhadas, dia bingung apakah udah wudu atau belum, maka tetap dihukumi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.